Apakah benar Indonesia setelah proklamasi merasakan kemerdekaannya? Dan apakah benar setelah proklamasi Indonesia merasa aman? Menurut kalian gimana, friend? Hi everything. Hey teman sebangku, selamat datang di channel kami, di channel Indikas, di mana channel yang akan memberikan informasi ringan, tapi tentunya bermanfaat. Nah, seperti di video pertama tadi, kalian kan tadi sudah melihat, apakah benar Indonesia itu benar-benar aman setelah proklamasi? Jawabannya, jelas tidak. Kenapa? Tepatnya di tanggal 29 September 1945, Belanda datang lagi ke Indonesia, tapi tidak sendiri. Dia membawa Inggris beserta Nika. Kenapa? Dia ingin merebut Indonesia untuk kedua kalinya. Tapi dengan dalil ingin membebaskan para tahanan Jepang. What? Oke, tujuan yang sangat mulia sepertinya ya. Apakah benar seperti itu tujuan utamanya? Jelas tidak. Karena apa? Kedatangan Belanda ini mendapatkan pemberontakan di beberapa wilayah. Yang nanti akhirnya akan menimbulkan beberapa pertempuran seperti pertempuran 10 November, pertempuran di Ambarawa, Bandung Lautan Api, dan sebagainya. Nah, namun di fokus video kali ini, saya akan membahas tentang perjuangan Indonesia secara diplomatis, di mana nanti timbul beberapa perjanjian seperti Linggarjati, Renville, Rumruyen, dan nanti akan ditutup dengan konferensi meja bundar yang terjadi di Den Haag. Nah, gimana diplomatis itu berjalan? Tujuan Linggarjati itu adalah Indonesia menginginkan pengakuan kemerdekaan dari Belanda. Dan Belanda menginginkan Indonesia diakui versinya Belanda. Jadi mereka nih punya versi masing-masing. Belanda menginginkan Indonesia seperti ini. Indonesia juga memiliki versi kemerdekaan yang seperti ini. Ini sama ini. Jadi, di dalam perundingan Linggarjati itu terlibat tokoh bernama Van Mook, Sultan Syahrir, dan Lord Kyndren. Nah, di isi perjanjian Linggarjati merupakan titik temu di mana beberapa kesepakatan antara dua belah pihak. Pertama, RI dan Belanda sepakat untuk membuat yang namanya negara federasi, yaitu RIS atau Republik Indonesia Serikat. Wah, keren juga ya namanya serikat kalau itu jadi. Yang kedua, Belanda mengakui wilayah Republik Indonesia secara de facto hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Sempit sekali ya wilayah yang diakui versinya Belanda. Nah, itu beberapa kesepakatan antara dua belah pihak. Gimana, friend? Itu merugikan Indonesia atau merugikan Belanda? Nah, tentunya dari isi perjanjian Linggarjati ini mendapatkan pro dan kontra, terutama di partai. PNI Masyumi sangat menolak atas isi perjanjian Linggarjati ini. Karena mereka menganggap bahwa isi perjanjian Linggarjati ini adalah kekalahannya Indonesia secara diplomasi. Setelah Linggarjati ini disepakati oleh kedua belah pihak dan disahkan tanggal 25 Maret 1947, Belanda juga menambah serangannya melalui agresi militer pertama. Agresi militer pertama ini memiliki latar belakang di mana Belanda memiliki tafsiran yang berbeda dari perjanjian Linggarjati. Tapi sebenarnya Belanda itu menginginkan wilayah Indonesia itu dikuasai semuanya. Maka dari itu dia melancarkan agresi militer yang pertama. Dengan tujuan yaitu menguasai daerah-daerah perkebunan di Indonesia, terutama di minyaknya nih. Wait a minute. Who are you? Karena Indonesia sangat terkenal sekali dengan minyaknya. Maka dari itu agresi militer jelas memiliki dampak yang cukup menggemparkan lah
Karena apa? Agresi militer ini sebenarnya bisa dikatakan blundernya Belanda. Ini tuh blunder sebenarnya. Belanda tuh mengalami blunderan UGM seperti itu. Belanda ini melakukan agresi sebenarnya itu sebagai bumerangnya dia. Karena apa? Di agresi militer ini berdampak Belanda mengakibatkan tidak mendapat dukungan dari dunia internasional. Sebaliknya Indonesia malah mendapatkan simpati dari internasional. Maka dari itu Linggarjati ini hangus. Kesepakatan tidak bisa dijalankan lagi. Kita kan sendiri sudah mengetahui gimana isi dari Linggarjati dan efek dari Linggarjati sehingga Belanda juga melancarkan agresinya. Ada poin penting di materi yang saya sampaikan tadi, di mana diplomasi ini sebenarnya sangat penting loh. Bahkan untuk kehidupan yang relate dengan sekarang itu sangat penting. Karena apa? Dengan diplomasi kalian bisa melancarkan sebuah kepentingannya, entah itu bisnis, dagang, kerjasama. Kalian butuh yang namanya diplomasi yang bagus. Namun jika diplomasi itu diingkari, itu berdampak buruk buat yang menjalankan diplomasi. Nah, apakah di Linggarjati ini perjuangannya selesai? Jelas belum, karena nanti ada yang namanya perjanjian Renville. Nah, makanya simak terus video yang ada di channelnya IndiKelas yang akan memberikan informasi yang sangat penting dan bermanfaat buat kalian tentunya. Oke, sampai jumpa di channel IndiKelas. See you friend. Jika kalian ini dirasa bermanfaat buat kalian, silahkan share video ini. Dan jika kalian suka atas video-video yang ada di channel IndiKelas, silahkan kalian like. Dan jika kalian merasa ingin berlangganan, harusnya apa? Subscribe. Biar apa? Ya biar video ini berkelanjutan. Dadah.